perubahan ini terjadi perlahan dan berdampak sangat besar dari ruang hidup menjadi ruang bangunan. Fenomena ini dikenal sebagai alih fungsi lahan. Berikut adalah kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dari suasana dan juga kendaraan yang ada di jalan tetap masih sama, cuman mungkin area-areanya yang dulu kita dipakai untuk bersenang-senang anak-anak mungkin sekarang udah berkurang. Dulu wilayahnya pertanian, dipakai padi gitu. Sekarang juga ada pertanian juga, bunga mawar. Ya agak ramai sedikit, sekarang ada bakju gitu. Mungkin perubahan itu ada, cuman nggak terlalu menonjol ya kayak perubahan-perubahan suasana di bawah yang dulunya dipakai untuk bersenang-senang mungkin sekarang udah berkurang, dan juga kendaraan-kendaraan yang tadinya cuma lewat-lewat dan sekarang ada tempat singgah ya lumayan agak rame juga, tapi nggak terlalu rame kayak menonjol banget, kayak parah banget. Ya kalau dirasain sama ibu lahan berubah ini karena ibu nggak ada tempat jualan sendiri, ya agak keberatan lah, sewa buat jualan juga agak mahal. Baik, nama saya Yusman Wistaman, saya CEO dari PT Geometri Indonesia. Dalam konteks perubahan lahan ya, memang saya dulu mulai di bidang survei dan pemetaan itu di 2012, walaupun geometri sendiri baru kita jalan dari 2020, tapi dari 2012 saya sudah ikut mulai menekuni ya, terjun di industri geospasial. Dan sepengalaman banyak saya sih memang kebanyakan perumahan lahan itu di area luar Jawa, kebanyakan itu misalnya di Kalimantan banyaknya arahnya ke pertambangan batubara, atau mungkin di daerah Sulawesi pergerakannya ke pertambangan nikel, atau mungkin daerah Sumatera itu banyaknya perubahan lahannya ke arah perkebunan. Dan sejauh pengalaman kami di Jawa Barat lah khususnya, paling yang terlihat itu kebanyakan perubahannya yang tadinya lahan persawahan jadi lahan pemukiman, jadi perumahan-perumahan. Mungkin kita bisa lihat ya, kalau daerah Bandung, daerah Bojong Soang misalnya, dulu itu sawahnya luas ya gitu. Sekarang sudah banyak kontraktor besar, salah satu di Podomoro, jadi kawasan pengembang dan area perumahan ya. Oh tentu saja pasti akan ada dampak ya. Misalnya yang paling umum kali ya sekarang, dan alat-alat kami juga, termasuk kami juga jual alat-alat survei ke area IKN misalnya saat ini. Mungkin itu paling relate, yang paling bisa diketahui oleh masyarakat saat ini. Dulunya itu kan hutan, lalu kemudian berubah alih fungsi untuk jadi kawasan pembangunan ibu kota negara Indonesia ya. Itu sebetulnya sebelum itu terjadi, beberapa tahun sebelumnya lahan-lahan yang ada itu sudah mulai ada pergerakan ekonomi. Itu masyarakat yang memiliki lahan itu sudah mulai ada transaksi jual beli, karena memang perencanaan itu juga kan jauh-jauh hari, nggak mendadak gitu ya. Dan itu pasti para pengusaha tanah, khususnya tuan-tuan tanah, itu melihat perencanaan itu menjadi peluang ekonomi. Ketambah sekarang yang kita lihat bersama ya, pembangunan di sana masif, artinya
akan menghidupkan sosial masyarakat gitu ya di sana. Masyarakat akan mulai beraktivitas di sana, lalu yang mungkin dulunya itu wilayah area aktivitasnya binatang, terus kemudian hewan dan tumbuhan tuh di sana dulunya bertempat tinggal di sana, pasti akan ada proses pergeseran. Tapi karena memang perencanaannya dilakukan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan yang lebih besar lagi, saya rasa pasti perencanaan itu juga dibuat sedemikian rupa sampai dampak positifnya dirasakan oleh masyarakat banyak gitu ya. Tentunya nanti akan bergulir roda ekonomi yang besar juga di sana, ada hotel, terus nanti para pegawai dari pemerintah akan hijrah ke sana. Otomatis nanti karena kegiatan ekonomi menghasilkan peluang ekonomi, maka masyarakat juga akan berbondong-bondong juga ke sana. Gitu. Jadi dampak sosial masyarakatnya pasti ada. Gitu. Walaupun yang tadi saya contohkan lebih kepada kegiatannya sekarang IKN ya, ada juga dampak sosial yang lain, misalnya di pertambangan misalnya, itu juga karena ada dampak lingkungan yang pasti dirasakan banyak penolakan gitu ya dari para penggiat atau teman-teman yang memang cinta lingkungan. Itu pasti nggak akan setuju tuh dengan ada kegiatan pertambangan batu bara misalnya yang eksploitasi kawasan yang begitu besar. Hanya saja proses itu bukan tidak sejalan ya, dimana pertambangan ini juga kan diizinkan oleh negara ya, sehingga jika semua proses alih fungsi lahan itu dilakukan secara terkontrol dan sesuai dengan perencanaan awal, juga sesuai dengan perizinan, sesuai dengan analisis dampak lingkungan, kajian yang sudah dilakukan sebelumnya, itu rasa-rasanya semua akan baik-baik saja dan malah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau dalam konteks alih fungsi lahan ya, proses mengiring ya dari mulai perencanaan sampai kepada lahan itu berfungsi sebagaimana mestinya yang direncanakan, kami biasanya memosisikan alat survei itu sebagai mata dari pengamatan gitu ya. Jadi kalau kita mengamati dan mengawal kegiatan proses alih fungsi lahan itu, alat survei itu kami memosisikannya sebagai mata proyek gitu ya. Apa itu? Kalau di kami ada namanya alat survei GNSS. Itu kami mengibaratkan sebagai mata koordinat gitu ya. Kalau kita masuk ke drone gitu ya, penginderaan jauh untuk pemantauan bagaimana area itu apakah sesuai dengan perencanaannya atau tidak dalam proses pengalih fungsian lahan, kami melihat itu drone sebagai mata penginderaan jauh gitu ya. Kalau total station, mungkin teman-teman dari SAIG ya pasti tahu juga, total station itu kalau bagi kami itu mata detail gitu. Jadi untuk sampai kita bisa tahu bagaimana progresi pergeseran tanahnya, volumenya berkurang atau tidak dari cut and fill lahannya, itu biasa dipakai oleh mata detail, itu kita sebut total station gitu. Jadi kalau alat-alat tadi itu digunakan tidak bisa berjalan hanya satu-satu, biasanya beriringan. Teman-teman dari kontraktor proyek yang melakukan eksploitasi lahan untuk bagaimana bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya, biasanya menggunakan minimal ketiga alat itu sebagai integrasi data ya, agar si data yang dihasilkan itu bisa saling mendukung. Tadi ada mata penginderaan jauh, mata koordinat, dan mata detail gitu. Jadi kalau misalnya tadi kelebihan masing-masing ya memang ada peruntukannya ya. Kayak total station itu fokusnya di ground survey kan, karena di bawah di area pengukuran dia bisa lebih mendetail. Tapi kalau misalnya kita masuk ke penginderaan jauh seperti drone gitu,
yang sekarang dipakai oleh teman-teman dari surveyor untuk survei, jelas itu akan memudahkan pengukuran lebih cepat, arealnya lebih besar gitu, dan itu tergantung nanti peruntukannya. Kenapa jadi kunci ya? Karena memang perubahan wilayah itu harus dilihat progresinya pakai data spasial gitu. Mungkin kita bisa cari pembanding dengan data lain, misalnya masuk ke data statistik misalnya. Data statistik itu kan bisa menunjukkan misalnya lahan itu yang tadinya digunakan berapa hektar gitu, bisa berkurang dan bertambah si arealnya itu. Kalau data statistik kan hanya menunjukkan angka gitu ya, kurang tambah. Tapi kalau data geospasial itu lebih dari sekedar menunjukkan angka, tapi bisa arahnya itu bercerita terhadap data yang ada gitu. Jadi seperti yang tadi kita pantau misalnya data perubahan lahan, hanya data spasial lah yang mampu menceritakan progresinya, bertambah, berkurang. Di mana bertambahnya? Di sebelah barat, timur, selatan. Terus tambahnya apa yang terdampak nih? Kan kalau ada yang bertambah pasti ada yang berkurang, karena areal itu kan namanya spasial, ya segitu-gitu aja, cuman akan ada berubah. Yang tadinya misalnya ini area pertanian, ini area hutan, ini area pertambangan. Di area situ nanti kurang dan lebihnya itu data spasial, sebuah peta itu bisa menceritakan bagaimana progresi dari alih fungsi lahan itu, dampaknya seperti apa, dan itu memudahkan para regulator yang memiliki kebijakan untuk bisa mengambil keputusan tentunya. Jadi kalau untuk terkait target kompetensi ya, saya yakin UPI sudah ada di target kompetensi yang harus dicapai gitu ya, dan itu semua pasti penting. Kalau dari sisi saya sih lebih kepada bagaimana kondisi saat ini itu banyak yang mengerti teknologi, alat, survei, terus kemudian bagaimana si software itu digunakan, tapi kondisinya tidak memahami bagaimana si alih fungsi lahan itu arahnya kemana. Jadi saya sangat berharap teman-teman lulusan dari SAI UPI ini harus bisa berperan di industri itu, bukan hanya sebagai operator saja. Karena harusnya produk dari sini kemampuannya adalah memahami kondisi di lapangan, ambil data lapangan, lalu kemudian hasil analisa itu harus bisa memberikan insight, advice, masukan kepada para pemangku kebijakan. Karena pemilik proyek itu mereka tidak paham mendetail terkait apa sih dan dampak kedepannya gitu ketika memang proyek itu akan dilakukan. Apapun proyeknya ya, bisa rumahan, bisa pindah ibu kota gitu. Saintis muda-muda hasil lulusan dari sini harus mampu menjembatani gitu ya teknologi kepada pemangku kebijakan. Jadi pemahaman terhadap teknologi itu harus dijembatani oleh teman-teman menjadi sesuatu pemahaman yang bisa diterapkan gitu ya. Jadi yang saya maksud itu bagaimana si memahami software, alat-alat itu harus sampai kepada mempengaruhi keputusan gitu loh. Dan itu perlu ada ketajaman keilmuan, bukan hanya sekedar memosisikan diri sebagai operator. Sehingga goalsnya adalah bagaimana saintis muda lulusan sini harus menjadi jembatan dari teknologi menuju realitas. Itu penting. Dan disitulah peran teman-teman tidak akan pernah bisa digantikan.
ketika teman-teman berperan posisinya sebagai penjembatan antara teknologi dengan realitas, maka tidak bisa digantikan. Gitu. Karena tidak semua orang bisa memahami teknologi akhirnya seperti apa, sehingga bisa berdampak kepada hasil yang diharapkan bersama untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke, memang dalam konteks baik dan buruk itu akhirnya tergantung kita mau pakai persepsi yang mana sih ya. Karena kami fokus di penyedia alat survei, memang peran kami terhadap perubahan alih fungsi lahan juga pasti ada. Hanya saja kami meyakini bahwa posisi alat survei itu ibarat pisau, yang mana pisau itu kalau sangat berguna untuk kita bisa memasak, memotong kebutuhan dapur, tapi itu juga bisa berbahaya untuk digunakan nodong-nodong orang lain. Padahal ya jas alat saja, tapi kita mengakui juga bahwa kita butuh pisau itu. Jadi artinya nanti tergantung si alat ini akan diarahkan kemana. Adapun tadi pertanyaannya terkait bagaimana di Lembang mulai ada perubahan alih fungsi yang tadinya hijau, mungkin awalnya bergeser ke pemukiman, hotel-hotel, dan kemudian bergeser ke tempat wisata, gitu. Ada masalah nggak? Sebetulnya yang paling berperan di sini harus menegaskan bagaimana lahan itu digunakan, peruntukannya untuk apa adalah negara. Negara jelas harus hadir dan menetapkan benar dan salahnya, bahwa lahan itu tidak boleh saja digunakan untuk kegiatan di luar kepentingan yang sudah ditetapkan gitu. Nah, di sini pergeseran lahan itu saya yakin sudah ada izin sebelumnya. Pengusaha, saya juga pengusaha gitu, tidak mungkin bisa menjalankan proyek yang sifatnya apalagi mengalih fungsi ya lahan, itu pasti ada pihak-pihak terkait kan di awalnya mengizinkan. Rasa-rasanya tidak jadi masalah beberapa tahun sebelumnya, sebelum rejim ini berganti. Lalu kemudian rejimnya berganti, lalu ada kepentingan lain, penilaian berubah, dan ini menurut saya bermasalah dari sisi bagaimana ketetapan nilai benar dan salahnya. Yang dirugikan siapa? Banyak pihak. Masyarakat iya, lingkungan iya, pengusaha iya. Tinggal kemana keberpihakan pemerintah dalam menetapkan kepentingan lahan ini mau dipakai apa. Pak, ini rusak. Sebetulnya niat pengusaha bikin tempat wisata itu juga pasti baik, berdampak positif buat masyarakat. Yang direkrut karyawan siapa? Ekonomi bergerak tidak? Pasti bergerak. Walaupun yang diuntungkannya nanti keuntungan besarnya untuk pengusaha secara hitung-hitungan bisnis itu normal. Ketika mereka berinvestasi, mereka berharap keuntungan normal. Namun di mana ini bisa berjalan itu tergantung pemangku kebijakan yang punya tanah. Gitu. Boleh atau tidak? Saya beli tanah juga kan harus ada IMB, izin mendirikan bangunan. Masa izin mendirikan tempat wisata tidak ada izinnya, tiba-tiba dibongkar misalnya setelah on the way. Itu kalau dari sisi saya perlu ada ketegasan dari pemerintah. Kalau tidak ya tidak. Pengusaha kan nggak mungkin memodali duluan terus bikin duluan gitu ya. Rugi dong sekarang. Oh ini pelanggaran. Itu beda cerita ya. Misalnya izinnya mau bikin apa, realisasinya izin apa ya harus iya dong, dan itu ada lah ya. Begitu misalnya izinnya bikin apa, jadinya apa. Jadi kalau tanggapan saya, memang saya tidak masuk kepada ranah bagaimana kasusnya itu berjalan. Hanya saja boleh nggak sih di Lembang itu dibuat jadi tempat wisata, perlu ada kajian yang lebih mendalamnya. Apakah itu berdampak nanti jadi banjir atau jadi apa?
tugas teman-teman dari saintis harus bisa memberikan masukan terbaik bagi pemerintah. Makanya tadi saya berharap bahwa saintis-saintis nanti ke depan itu bukan hanya berperan dari sisi satu sisi saja gitu ya, kepentingan siapa gitu. Menurut saya harus masuk kepada kepentingan umum sehingga tidak ada yang dirugikan, harus untung sama-sama, harus bisa memberikan dampak positif bagi semua. Kayak tadi hadir menjadi penjembatan teknologi kepada realitas untuk mempengaruhi keputusan-keputusan agar keputusan yang diambil yang terbaik.